Setelah Qin Ye pergi, kecemasan Qin Yichen menjadi semakin kuat. Ketika Qin Yichen ingin menginterogasi dan bertanya tentang situasi Qin Ye, kegelisahan ini akhirnya terkonfirmasi. Tuan Muda Qin. Di luar ruangan tertutup Qin Yichen, suara familiar dari Penatua keempat melewati dinding tebal. Di antaranya sepertinya ada suara tidak menyenangkan yang diblokir oleh Moyan dan Moyang. Ketika mendengar suara Penatua keempat yang menelan marten biru, Qin Yichen dengan cepat berdiri, lalu melangkah keluar dari ruang belakang. Tuan, orang ini, kami tidak bisa menghentikannya. Melihat Qin Yichen keluar, Moyan dan Moyang tampak sedikit membeku, dan berkata dengan nada menyalahkan. Tidak apa-apa, tetua keempat, mengapa begitu terburu-buru? Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Penatua keempat yang cemas, dan bertanya. Yang ini, Penatua keempat melirik Moyan dan Moyang, ragu-ragu, seolah dia tidak ingin mereka tahu. Mereka bukan orang luar, Qin Yichen terkekeh. Tetapi ketika dia melihat bahwa yang terakhir masih tidak berniat mengatakan apa-apa, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka pergi. Melihat ini, Moyan dan Moyang Fang membungkuk kembali. Penatua keempat, kata di dalam. Ketika kedua orang itu pergi, senyum di wajah Qin Yichen juga menghilang, dan dia berbisik langsung ke Penatua keempat. Tuan Muda Qin, patriark muda dalam masalah. Begitu dia memasuki ruang belakang, Penatua keempat berkata dengan cemas. Apa yang sedang terjadi? Angkat bicara. Mendengar ini, tubuh Qin Yichen bergidik, dan dia tenggelam. Patriark muda ditangkap dalam perjalanannya di antara orang-orang Hui. Penatua keempat tidak berani ragu, dan berkata dengan cepat. Siapa yang melakukannya? Tanya Qin Yichen, tampak pucat. Identitas Qin Yan sangat istimewa. Di 10.000 benua etnis, pasti tidak banyak orang yang berani menyerangnya secara terbuka. Namun, sama saja, orang yang tahu identitasnya dan berani melakukannya bukanlah orang biasa. Tangannya adalah raksasa dari keluarga Wu Peng. Wajah Penatua keempat juga sangat suram, dan suaranya penuh dengan ekspresi muram. Keluarga Wu Peng? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Dia sama sekali belum pernah mendengar tentang ras ini. Tetapi dari sikap hikmat tetua keempat, suku Wu Peng ini sama sekali bukan ras biasa. Suku Wu Peng juga merupakan ras puncak, dan ras mereka juga terlibat dalam pembantaian keluarga kekaisaran selama ini. Melihat kulit Qin Yichen, Penatua keempat menebak bahwa dia tidak mengetahui rasnya dan segera menjelaskan. Kam keluarga kerajaan jahat besar? Apakah mereka benar-benar ingin berhenti di situ? Mata Qin Yichen sedikit membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, dan kemudian bertanya kepada tetua keempat, di mana Qin Ye sekarang, apakah ada yang salah? Pesan dari suku Wu Peng kepada patriark mengatakan bahwa patriark muda berada di pulau Wu Peng suku Wu Peng. Mereka juga mengatakan, karena itu, kata-kata Penatua keempat tiba-tiba, dan ekspresinya ragu-ragu. Apalagi yang dikatakan? Qin Yichen mengerutkan kening, bertanya. Mereka mengatakan bahwa jika mereka membiarkan Tuan Muda Qin pergi sendirian, mereka akan mengembalikan patriark muda. Melihat penampilan Qin Yichen, Penatua keempat hanya bisa menghela nafas, dan mengatakannya. Hehe, apakah ini untukku? Mendengar ini, pikiran Qin Yichen diam-diam menghela nafas lega. Setidaknya, situasinya belum yang terburuk, Qin Ye belum memiliki bahaya mematikan. Katakan padaku, di mana pulau Wu Peng? Segera, Qin Yichen bertanya pada Penatua keempat. Dan tidak ada keraguan dalam ekspresi itu. Tuan Muda Qin, patriark berkata dia akan menemukan solusi. Melihat ini, Penatua keempat ragu-ragu. Meskipun dia sangat berterima kasih melihat Qin Yichen begitu bertekad, dia juga tahu bahayanya. Selain itu, King Zheng Yun juga menjelaskan bahwa Qin Yichen tidak boleh berada dalam bahaya untuk menyelamatkan Qin Ying. Meskipun mereka biasa membuat perkelahian besar di kota kekaisaran-kekaisaran, bagaimanapun juga, itu terjadi ketika Chang Yuan yang jahat dan banyak kekuatan tidak ada. Dan sekarang, di Pulau Wu Peng keluarga Wu Peng, ada pembangkit tenaga listrik teratas dengan asli. Meskipun Qin Yichen memiliki kemampuan untuk menghilangkan awan jahat, pembangkit tenaga listrik teratas pasti keberadaannya. Apalagi, ada banyak raksasa di Pulau Wu Peng. Katakan padaku, di mana itu? Namun, di hadapan tetua keempat yang ragu-ragu, Qin Yichen mengerutkan kening tiba-tiba berteriak. Dengan teriakan ini, tubuh Penatua keempat menggigil. Melihat pemuda muram di depannya, ada rasa tak berdaya di matanya. Akhirnya, Penatua keempat menghela nafas dan menyerahkan sebuah gulungan kepada Qin Yichen. Tuan Muda Qin, mari beritahu leluhur tua Lei Yao tentang ini. Selama mereka maju, keluarga Wu Peng tidak akan berani mempermalukanmu. Setelah sedikit ragu, Penatua keempat membujuk. Di belakang suku Wu Peng adalah keluarga kekaisaran jahat besar. Masalah ini pasti tidak dapat dipisahkan dari keluarga kerajaan jahat besar. Alasan mereka menyinggung keluarga kekaisaran adalah karena keluarga monster petir. Jika masalah ini diberitahukan kepada leluhur tua monster guntur, yang terakhir pasti tidak akan duduk diam. Saudaraku, aku akan menyimpannya sendiri. Qin Yichen membuka gulungan itu,
Dan setelah sekilas, telapak tangannya bergetar, menghancurkan gulungan itu. Dan aura kejam juga sulit untuk ditekan dari ombak yang menjulang darinya. Saya tidak tahu bagaimana Anda memperhitungkan patriark, tetapi karena mereka menyuruh saya pergi sendiri, maka Anda tidak boleh mengikuti saya. Jika tidak, apa yang terjadi pada King Yu? Saya tidak akan memaafkan Anda. Qin Yichen melirik penatua keempat, seolah-olah melihat melalui pemikiran yang terakhir. Suara samar terdengar pelan. Segera, dia langsung membuka pintu ruang rahasia, bergerak di bawah kakinya, dan sosoknya naik ke langit. Dewasa. Melihat siluet Qin Yichen, wajah Mo Yan dan Mo Yang berubah, dan mereka berteriak keras. Tetap di sini. Semuanya pertama-tama dengarkan penatua keempat. Qin Yichen tidak berhenti di situ. Suara samar terdengar di City Lord Mansion. Detik berikutnya, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, dan dia menembak ke arah langit yang jauh. Tetapi sesaat itu berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang ke langit. Dengarkan dia. Mendengar suara samar Qin Yichen, Momo yang berhenti, tetapi tidak mengejar. Meskipun dia sedikit bingung, tetapi kalimat terakhir yang dikatakan terakhir memenuhi mereka dengan teka-teki. Apakah Qin Yichen menyetujui pengaturan King Ye di sini? Penatua keempat, apa yang terjadi? Kemana Tuhan pergi dengan terburu-buru? Segera, mata Mo Yan dan Mo Yang tertuju pada Elder keempat yang keluar dari City Lord Mansion. Keraguan masing-masing dan semua orang juga ditanyakan dari mulut mereka. Namun, untuk pertanyaan mereka, penatua keempat jelas tidak memberitahu mereka alasan sebenarnya.